Hello again everyone, welcome back again. This Bitcoin update bakalan quick update teman-teman, karena by progress sebenarnya lebih kurang mirip-mirip ya dengan pergerakan kemarin dan 2 hari lalu. Jadi kalau kita lihat hari ini Bitcoin itu kena reject ya. Rejection yang terjadi pada time frame hourly itu menyebabkan kita mendekati level exponential moving average 21. Again ya, sebenarnya kita retest EMA21 ini tuh bisa jadi dua kemungkinan teman-teman. The first one adalah retest lagi terhadap EMA21 dan harganya rebound, which is ini bisa menjadi sebuah opportunity untuk buy on weakness, terutama buat beberapa setup di altcoins yang mungkin teman-teman lihat, wah ini kelihatannya masih bisa di long nih ya, itu kembali terlihat peluangnya gitu loh dari proses yang terjadi pada Bitcoin saat ini. Atau second scenario, which is ini adalah skenario terburuk, yaitu Bitcoin gagal untuk maintain di atas EMA21 dan for the first time sejak Bitcoin bermain di atas EMA21 pada tanggal 16 Oktober, akhirnya dia memulai fase koreksinya. Harga bisa drop, probably retest terhadap $38.000 or even lower ya teman-teman sekalian. Jadi saat ini kalau misalkan di luar daripada EMA21 sendiri atau exponential moving average ya, intinya kita ngelihat Bitcoin semakin lama semakin tersqueeze ya. Kita bisa lihat bahwa range-nya itu semakin menyempit dan tampaknya either kita bisa membentuk sebuah triangle atau kita istilahnya memang terkonsolidasi di sini untuk create base. Nah, itu kita belum bisa tahu jawabannya. Kenapa? Karena sebetulnya teman-teman, kalau kita ngelihat pada pergerakan time frame kecil ya, kayak mungkin teman-teman yang biasa trading di 15 menit atau mungkin di 5 menit, kalian bakal ngeliat kayak wow, masif sekali pergerakannya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat time frame 4 jam, it's nothing guys. Ya, technically yang kita lihat pergerakan pada Bitcoin hari ini memang lumayan signifikan. Akan tetapi sebetulnya ini tuh bukan berarti akhir dari struktur bullish yang tersedia gitu ya. Karena kalau secara bigger pictures ya, lagi-lagi saya menunjukkan kepada teman-teman ya yang analisis yang sudah pernah saya share sebelumnya, yaitu struktur time frame besar ya, terutama 4 jam gitu loh. Kalau kita lihat pada time frame 4 jam, terutama yang di gambaran pergerakan di swing ini, teman-teman bisa lihat ya, dia create higher high, higher low. And then higher high, higher low, higher high, higher low. Ini yang minor ya, pergerakan struktur di dalamnya. Higher high, higher low, slightly higher high, higher low, higher high, higher low, and slightly higher high. Kemudian kita ngelihat ada lower low. Nah, ini adalah pullback. Ya, apa yang terjadi di sini? Ini adalah bagian dari pullbacknya teman-teman sekalian. Unless Bitcoin break di bawah daripada level ini. Nah, itu baru krusial, sebetulnya secara struktur baru valid berubah menjadi bearish dalam tanda kutip untuk bigger pictures, even pada time frame daily juga teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya kita lihat saat ini, based on swing ini aja, low ketemu high, Fibonacci retracement kita tarik dari bawah kemudian ke atas ya, di sini dapat level 0,618. Sementara 50% retracementnya itu ada di $40.000. Ya, harga sih udah sempat ketahan di level tersebut. Kita ngelihat dia udah mulai mantul, kita ngelihat dia membentuk double bottom dan sempat naik gitu ya. Nah, saat ini teman-teman sekalian, kalau kita melihat pada pergerakannya time frame 4 jam ya, sebetulnya ini lumayan krusial ya. Technically kita udah break nih dari area demand-nya. Ya, kita udah create yang namanya lower low. Ya, kamu bisa lihat di sini kita udah create yang namanya lower low. Ya, which is sebetulnya dengan kondisi seperti ini berarti mengindikasikan bahwa apa yang terjadi pada time frame seperti 4 jam atau 1 jam itu mengindikasikan bahwa seller saat ini in control. Ya, bisa jadi dia akan membawa Bitcoin ke harga yang lebih rendah. Ya, itu kalau misalkan teman-teman kita nggak dapat recovery dari sini ya. Dalam artian recovery yang saya expect adalah pergerakan seperti kemarin ya. Begitu turun, respect langsung nanjak ya. Ternyata setelah nanjak lagi-lagi gagal kan retest. Pada saat retest di trendline dia gagal lagi, kejedut lagi atau kebentur lagi, harganya drop lagi dan saat ini dia seperti create lower low ya. Walaupun teman-teman sekalian kita belum melewati invalidation level ya, baru by the week saja atau pada buntut gitu. Jadi kalau misalnya kondisi kayak gini, inilah kadang-kadang yang bisa diconsider dengan istilah liquidity sweep
Ya, buat siapapun yang mungkin ya lagi dalam keadaan long, jadi stop loss tuh dibantai dulu teman-teman. Nggak cuman buat Bitcoin, tapi Ethereum, XRP, Cardano, dan seluruh altcoins yang mungkin saat ini ditradingkan gitu loh. Minimal kalau teman-teman ada open position dan kalian taruh stop loss kayak di area-area yang tight, ya probably kena gitu loh. Because saya personally juga ada kena hit stop loss gitu ya. Tapi memang risk yang saya pakai itu masih terukur. Dalam artian tidak mempengaruhi account secara masif ya. Bukan berarti kayak begitu kena stop loss tuh kayak ruginya tuh bener-bener sampai super boncos gitu loh. Nggak, teman-teman sekalian. Makanya kita ketika melakukan transaksi ya, selalu utamakan risk dulu di awal. Ketika kalian set, kalian udah lihat trading plan-nya, kelihatannya menarik, set risknya itu dari awal. Apakah kalian akan entry dengan maksimum risk adalah 1% dari capital kalian, apakah 2% dari capital kalian. For example, misalnya $20.000 atau $10.000 nih, misalnya modal kalian. Ya kalau 2% berarti kan cuma $20, ya kan? $200 teman-teman. Which is nggak akan mempengaruhi capital secara masif gitu. Dari $10.000 rugi $200 berarti sekitar 9.800 itu masih tersisa equity yang bisa kalian pakai untuk next trade-nya ya. Jadi kalian harus punya bayangan, harus punya pemikiran ngelihat 50 sampai 100 trade ke depan, 50 sampai 100 trade ke depan gitu loh. Jadi kalau misalkan 2-3 kali kena stop loss ya it's okay, it's fine, selama apa? Di next trade-nya kalian bisa maksud saya bisa maximize gain kalian. Jadi begitu kalian dalam keadaan tepat, analisisnya, marketnya make a move, coba untuk maksimalkan sebisa mungkin sementok-mentoknya gitu loh. Sampai akhirnya market seluruh kalian ibaratnya keluar, atau mungkin kayak kejadian hari ini gitu loh. Liquidity sweep ya of course, kayak beberapa trade yang saya execute, for example Solana itu pasti hit stop loss plus, kemudian ordinals ya ini juga saya kondisinya sudah exit juga gitu. Dan mungkin masih banyak lagi ya kayak optimism ya, pada saat kita entered ya dengan sweep Bitcoin hari ini ya very likely kita kena gitu loh, dibantai, clear dulu, exit dulu, tapi kita bisa re-entry lagi selama kita punya capitalnya. Jadi fokus utamanya adalah maintain capital dan perhatikan risknya before kita decide untuk enter. Nah saat ini teman-teman, again ya kalau kembali ke cerita soal Bitcoinnya, ini kita udah rawan banget antara si harga ini akan memvalidasi untuk pergerakan kita malah jadi lower low ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih di dalamnya high point, low point, higher high, malah jadi lower low. Kalau dia recovery kan berarti bisa jadi lower high dan malah jadi lower low gitu. Nah makanya kita butuh nih pergerakan Bitcoin terutama dari jam 3 pagi nih sampai jam 7 pagi nanti itu gimana teman-teman. Kalau dia bisa recovery cepat gitu ya, oke, berarti kita bisa asumsikan ini hanyalah liquidity sweep saja, sengaja memang buat ngebantai atau keluarin retail dari market dulu gitu. Dan uniknya terjadi pada saat market yang sebetulnya dalam keadaan istilahnya nggak dalam keadaan yang rame gitu ya, kayak pada saat market sedang open seperti biasanya gitu loh. Hari ini kalau kita lihat mungkin pergerakan Nasdaq aja malah cenderung positif ya kan, pergerakan S&P 500 dari market open sampai saat ini itu malah cenderung positif. Mereka rata-rata malah cenderung menguat, dan bahkan good newsnya Nasdaq udah kembali ke all time high-nya lagi. Jadi kayak there's no rejection. Technically ini adalah mungkin taking profit ya, panic selling dan lain sebagainya setelah all time high, mungkin setelah nyangkut dan lain sebagainya. Ternyata itu healthy correction aja ya, kita nggak ngelihat di follow up oleh sellersnya gitu loh. Jadi kayak ya simple aja, turun habis itu nanjak, turun habis itu nanjak ya kan, turun habis itu nanjak gitu loh, kayak nurunin penumpang dulu lah ibaratnya gitu ya. Dan pada progres hari ini Bitcoin ya intinya kalau kita melihatnya, seandainya dia bisa recovery dalam kondisi yang cukup cepat, maka kita bisa asumsikan bahwa ini adalah liquidity sweep, memang dibutuhkan again ya buat market bisa bergerak rally impulsif setelahnya. Maka harus ada orang yang rugi dulu dan harus ada orang yang salah dulu. Kenapa demikian? Karena ketika itu terjadi, peluang tercipta buat bigger players. Order tersedia buat bigger players. Mereka yang manfaatkan, makanya ada istilah liquidity sweep. Kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, saat ini time frame 1 jam, kita punya yang namanya supply. Ya, itu ada pada kisaran harga lebih kurangnya 42.800 ya, kalau kita lihat topnya di sini. Maka seandainya harga break ya di atas 42.800, ini baru kita katakan recovery
gitu ya. Tapi kalau misalkan dia failed, let's say dia naik slowly dan kena reject lagi, nah itu udah boleh hati-hati. Ini artinya buat minor time frame kayak 1 jam 30 menit, ini akan di follow up nih oleh retail dan akan di follow up oleh sellers gitu ya. Kita nggak tahu sampai ke harga berapa, probably balik lagi ke 40.000 atau gimana, karena in the end ya kita ngelihat ini seperti konsolidasi. Bisa dia membentuk triangle, bisa dia membentuk sekedar base kayak gini doang, ya kan? Ini sebenarnya kan sama tuh range gitu kan. Jadi technically dia nggak kemana-mana, hanya dia consolidate aja di situ teman-teman sekalian. Alright, so itu yang perlu kita perhatikan untuk saat ini ya. Again, saya nggak bilang Bitcoin akan rungkat, Bitcoin akan drop signifikan banget ya, tapi pergerakan saat ini menunjukkan bahwa sellersnya itu memegang kendali ya. Kalau sellersnya memegang kendali, maka selama struktur time frame 30 menit 1 jam itu belum balik jadi bullish ya, kita cuma bisa nebak-nebak doang. Ini di mana nih bawahnya nih, ini di mana nih bottomnya nih gitu ya kan. Karena untuk pergerakan yang terdekatnya seperti ini, kalau previous swing ini aja udah nggak di respect gitu kan. Fibonacci 61.8% udah dibabas gitu. Ini artinya buyers yang sebelumnya memegang kendali di sini itu udah nggak tertarik lagi gitu kan. Saya nggak mau beli di sini, ini kemahalan buat saya gitu loh. Saya mungkin butuh diskon lagi. Ya mungkin orang yang beli di sini juga keluar pada saat harganya di top sekitar 43-44 ribu. Jadi apa? Mungkin dia mencari diskon lebih banyak supaya dia bisa serok harga lebih murah. Itu bisa jadi pertimbangan ya. At least yang tercerminkan dari price action ya lebih kurang seperti itu ya. Karena kalau misalkan buyers sebelumnya di sini tertarik untuk beli, kenapa sekarang harga yang sama dia tidak tertarik untuk beli, ya kan? Dan kenapa kalau misalkan dia beli di sini, buying powernya hanya sebatas ini saja gitu kan? Dia hanya bolak-balik di 44.000, tidak lebih tinggi. Gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan cukup jelas penjelasan saya ini di video Bitcoin Quick Update aja ya. Sebenarnya se-quick-quicknya aja 11 menit juga teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan cukup jelas again ya. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update. God bless for everyone. Cheers. Bye-bye guys.